saya akan menjelaskan cara melakukan percobaan pengamatan korosi pada larutan air bersih. Yang pertama, itu siapkan alat dan bahan. Dan bahan yang dibutuhkan yaitu adalah sebuah wadah, paku, dan air bersih. Kemudian cara melakukannya yaitu masukkan paku ke dalam wadah, terus masukkan larutan air bersih ke dalam wadah tersebut. Setelah itu simpan wadah kurang lebih dari 7 hari dan lakukan pengamatan dan catat perubahan-perubahan yang terjadi. Saya akan menjelaskan cara melakukan percobaan pengamatan korosi terhadap larutan air kapur. Pertama-tama yang dibutuhkan itu adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama itu ada wadah, terus ada paku, kemudian ada larutan air kapur. Kemudian cara melakukannya, pertama-tama paku ditaruh ke dalam wadah, kemudian tuangkan air kapur ke dalam wadah. Setelah itu simpan wadah kurang lebih 7 hari. Kemudian amati dan catat perubahan-perubahan yang terjadi. Akan menjelaskan cara melakukan percobaan pengamatan korosi pada paku dalam larutan cuka. Pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu sebuah paku, 1 buah gelas plastik sebagai wadah, dan larutan cuka. Kemudian masukkan paku ke dalam wadah dan tuangkan larutan cuka ke dalam wadah. Setelah itu, simpan wadah selama kurang lebih 7 hari, lakukan pengamatan dan catat perubahan-perubahan yang terjadi. Alat dan bahan yang kita perlukan pertama ada gelas plastik bening, di mana tidak basah dan tidak kotor. Kemudian ada plastik sebagai penutup, kemudian ada karet gelang dan paku. Yang dilakukan yang pertama itu masukkan paku ke dalam gelas, kemudian tutup dengan plastik hingga benar-benar tidak ada masuk udara, kemudian ikat dengan karet. Benar-benar ikat sampai tidak ada udara yang masuk atau air yang bisa masuk. Kemudian kita amati selama 7 hari. Menyiapkan alat dan bahan larutan garam. Yang pertama, sebuah paku. Pastikan paku dalam keadaan bersih, tidak berkarat. Yang kedua, garam dapur atau garam halus. Yang ketiga, air sebanyak 3/4 gelas. Dan sendok, bisa menggunakan sendok teh maupun sendok makan. Cara pembuatan pertama, menuangkan beberapa sendok garam ke dalam air. Dua, mengaduk air dan garam hingga garam terlarut. Selanjutnya, pastikan garam benar-benar larut dalam air. 3. Memasukkan paku besi yang tidak berkarat ke dalam larutan garam. Dan yang terakhir, melakukan pengamatan selama 7 hari untuk mengetahui korosi yang terjadi pada paku. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu wadah, minyak, dan paku.
Sudah itu, masukkan minyak ke dalam wadah dan paku dimasukkan ke dalam wadah. Kita tunggu sampai 7 hari ke depan dan kita lihat hasilnya apakah paku ini berkarat atau tidak. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu paku, karet gelang, gelas plastik bening, dan minyak tanah dan plastik. Langkah pertama, tuangkan minyak tanah ke dalam gelas plastik bening, lalu masukkan paku, lalu tutup dan ikat pakai karet gelang sampai tidak ada udara yang masuk. Lalu amati perubahan setiap harinya. Berikut ini adalah paku yang telah disimpan di larutan air bersih. Terlihat bahwa tidak terjadi perkaratan. Hal ini dikarenakan paku tersebut tidak berkontak langsung dengan oksigen, di mana zat oksigen tersebut merupakan bagian dari penyebab korosi. Berikut ini adalah paku yang telah disimpan di tempat yang terdapat air kapur. Terlihat bahwa tidak terjadi perkaratan. Hal ini dikarenakan air kapur yang meskipun bersifat basa kuat, umumnya tidak bereaksi dengan logam. Berikut ini adalah paku yang telah direndam dalam larutan cuka. Terlihat paku tidak mengalami perkaratan sama sekali. Paku yang direndam dalam larutan cuka terlihat lebih bersih dari sebelum dilakukan perendaman dan terlihat semakin hitam dari hari ke hari. Hal ini terjadi karena pada larutan cuka, paku tidak berkarat tetapi hanya melapuk, karena air cuka mengandung larutan asam lemah yang bersifat pelapukan pada besi. Berikut adalah paku yang telah disimpan di tempat yang tidak ada udara dan air, atau H2O dan oksigen. Terlihat bahwa tidak terjadi perkeratan pada paku tersebut. Hal ini dikarenakan paku tersebut tidak berkontak langsung dengan air dan oksigen, di mana kedua zat tersebut merupakan bagian dari penyebab korosi. Berikut adalah paku yang telah direndam larutan air garam. Terlihat terjadi perkaratan. Hal ini dikarenakan paku tersebut berkontak langsung dengan larutan air garam, di mana kedua zat tersebut merupakan bagian dari penyebab korosi. Berikut ini adalah paku yang telah direndam dalam larutan minyak goreng. Terlihat paku tidak mengalami karatan karena minyak goreng memiliki sifat yang sama dengan oli yang tidak membuat paku karatan. Hampir dapat dipastikan korosi pada minyak goreng akan berlangsung lama. Berikut ini adalah paku yang telah disimpan selama seminggu di dalam botol plastik tanpa oksigen. Terlihat bahwa tidak ada perubahan di dalamnya. Hal ini dikarenakan minyak tanah tidak mengandung oksigen dan minyak tanah menghalangi kontak pada logam di paku dan oksigen di udara. Dari praktikum yang telah dilakukan, kami dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu 1. Korosi adalah peristiwa perusakan logam oleh zat lain secara kimia, misalnya pengkaratan besi. Ia merupakan reaksi logam menjadi ion pada permukaan logam yang kontak langsung dengan lingkungan berair dan oksigen. 2. Logam dapat berkarat atau mengalami korosi jika logam bercampur dengan oksigen dan uap air. Faktor yang berpengaruh dan mempercepat korosi yaitu air dan kelembapan udara, elektrolit, adanya oksigen, permukaan logam, letak logam,
dalam deret potensial reduksi. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi, diantaranya tingkat keasaman, kontak dengan elektrolit, keadaan logam besi itu sendiri, keaktifan logam, dan kontak dengan logam lain. 5. Keasaman tinggi merupakan faktor utama meningkatnya laju korosi.